wabarakatuh. Teman-teman pejuang PTN ya. Jadi hari ini saya akan berbagi soal mengenai soal yang pernah ada di tes SBMPTN. Ini lebih ke materi asam basa ya. Jadi nanti akan ada tentang teori atau bahkan tentang perhitungan pH. Kita mulai saja langsung dari soal pertama ini. Yang ditanya adalah asam basa konjugasi. Ini artinya apa? Artinya berkaitan dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi menurut Bronsted-Lowry itu bahwa asam adalah yang melakukan donor proton. Jadi artinya kita lihat di sebelah kiri H2PO4 menjadi HPO4 pangkat 2 min. Dari 2 menjadi 1 hanya berarti dia melakukan donor proton. Sedangkan kita lihat untuk H2O menjadi H3O+. Ini artinya apa? Artinya dia mengalami penambahan H. Ini bisa disimpulkan. Bentar ya. Ini bisa disimpulkan bahwa H2PO4 min ini adalah asam, sedangkan ini adalah basa. Oke. Sedangkan HPO42 minnya itu adalah, kalau sebelahnya asam berarti ini adalah basa konjugasi. Sedangkan kalau basa H3O plusnya adalah asam konjugasi. Gitu. Jadi kalau ditanya tadi, pertanyaan adalah pasangan asam basa konjugasi H2PO4 min dan HPO4 pangkat 2 min. Berarti yang benar adalah yang E. Seperti itu ya. Jadi kalau asam dia memberikan H+, berarti basa konjugasinya dia kehilangan H+. Nah, seperti itu. Oke, kita hapus semua. Nah, kita lanjutkan nomor 2. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Ini dia. Untuk reaksi NH3 dan H2O, NH4+ sekian menurut teori Bronsted-Lowry. Nah, yang mana yang benar? Oke. Caranya sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi. Kita buat paling kecil aja. Oke. Caranya sama seperti tadi, berarti NH3 menjadi NH4+, artinya dia mengalami penambahan jumlah H ya. Berarti kalau dia menerima H+, itu artinya dia ini basa. Sedangkan pasangannya ini adalah asam konjugasi ya. H2O, kita buat beda. H2O menjadi OH-. Artinya dia mengalami pelepasan H atau memberikan satu H-nya. Ini dia asam, ini basa konjugasi. Nah, seperti itu. Jadi yang tepat adalah NH3 bersifat asam, salah. Kemudian NH4+ bersifat basa, salah. H2O bersifat asam, betul. H2O bersifat basa, salah. H2O bersifat netral, salah. Oke. Jadi yang benar adalah yang C. H2O bersifat asam. Oke ya. Kita lanjutkan. Nomor 3. Nomor 3, jika tetapan suatu asam Ha adalah 10 pangkat min 5, maka pH larutan Ha. Oke. Dari sini kita tahu bahwa kalau suatu asam ada ketetapan atau Ka-nya, ini Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Berarti ini adalah asam lemah. Yang kita tahu asam lemah rumusnya mudah. Konsentrasi H+ sama dengan, ingat, akar Ka dikali M.
ya. Kemudian kita masukkan Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali M-nya 0,1, itu bisa kita ubah jadi 10 pangkat minus 1 ya. Sama dengan akar 10 pangkat minus 6. Sama dengan ketika kita keluarkan akarnya jadi 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3 ini untuk mencari pH. pH sama dengan min log H plus ya. Jadi sama dengan min log 10 pangkat minus 3. Hasilnya pH-nya sama dengan 3 yang C. Oke, seperti itu. Jadi ingat ketika dia ada Ka berarti dia asam lemah. Yang kita pakai rumusnya akar Ka dikali dengan M-nya. M-nya adalah konsentrasi atau molaritas. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke nomor 4. Oke, nomor 4 ini lumayan kompleks ya. Jadi dia ada pH, kemudian yang ditanya adalah besarnya massa. Jadi ini ada hubungannya antara pH dengan dengan stokiometri. Lebih tepatnya tentang konsep mol. Jadi yang kita tahu di sini di awal kita tetapkan di sini pH-nya adalah 12 ya. pH-nya 12 berarti kemudian larutannya adalah NaOH. Artinya ketika pH-nya 12 ya, kita cari pOH-nya. pOH sama dengan 14 dikurang 12 sama dengan 2 ya. Oke. Jadi kalau pOH-nya sama dengan 2, konsentrasi OH-nya langsung aja 10 pangkat 2-nya jadi pangkat, tapi dikasih minus. Minus 2. Seperti itu. 10 pangkat minus 2. Atau ketika kita buat jadi desimal 0,01 M. Ya. Oke. 0,01 ya. Kemudian NaOH. Kita untuk mencari OH- itu sama dengan M dikali valensi ya. M dikali valensi. Sedangkan kita tahu NaOH, OH-nya ada 1 berarti valensinya cuma ada 1. Terus kita cari berarti untuk M sama dengan 10 pangkat minus 2 per 1. Jadi tetap ya M-nya 0,01 M. Nggak ada bedanya. Jadi OH- sama dengan konsentrasi karena valensinya sama dengan 1. Kemudian kita cari setelah itu kita cari molnya. N sama dengan M dikali V. Nah, dikali V ya. Jadi M-nya tadi 10 pangkat minus 2. Kemudian V-nya 500 mili. Ini kita jadikan liter jadi 0,5. 0,5 dikali 0,5. 0,5 itu 5 kali 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 0,005. Ini untuk molnya ya. Ini untuk molnya. Kemudian untuk mencari massa tinggal N dikali dengan MR. N-nya dapat tadi. N-nya sama dengan 0,05 dikali MR-nya. Oh, kurang 1 lagi ya. Kita ulang. 0-nya ada 2. 0,5 dikali MR-nya itu 40. Oke. Ini coret. Ini coret. Jadi 0,05 kali 4 itu hasilnya sama dengan 0,2 ya. Oke. 0,2 gram. Nah, seperti itu ya.
Oke, jadi seperti itu caranya. Kemudian kita ke nomor 5. Pertanyaannya adalah tetapan disosiasi suatu asam adalah 10 pangkat min 7. Jika suatu larutan asam mempunyai pH 4, maka konsentrasinya adalah berapa? Jadi ini mirip seperti soal nomor 4 tadi ya. Aduh, maaf. Sama seperti soal nomor 3. Cuman yang sekarang yang ditanya adalah konsentrasinya. Jadi tetapan disosiasi ini adalah Ka-nya. Ini nilainya 10 pangkat minus 7. Kemudian pH-nya 4. Berarti kalau pH-nya 4, H plusnya sama dengan 10 pangkat min 4. Ya, 10 pangkat min 4. Berarti untuk mencari M-nya kita masukkan rumus. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali M. Ya, oke. H plusnya 10 pangkat min 14. Ya, kemudian sama dengan Ka-nya maaf, kita ulang-ulang. 10 pangkat min 4 ya. 10 pangkat min 4 sama dengan akar Ka-nya 10 pangkat minus 7 dikali M. Oke. Caranya supaya kita bisa mengeluarkan akarnya, kita sama-sama pangkatkan baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Jadi di ruas kiri jadinya 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 7 dikali M. Oke. Jadi M-nya sama dengan 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 7 sama dengan 10 pangkat min 1. Ya, jadi 10 pangkat min 1 yang A. Oke. Mudah ya. Yang penting kalau kita tahu bagaimana persamaan-persamaan yang kita pernah pelajari di kelas 10 tentang stoichiometry, kalau ketemu soal-soal seperti ini insya Allah nggak ada masalah ya. Oke, nomor 6 kita coba selesaikan ini soal yang sudah saya himpun. Nomor 6 yang ditanya adalah tetapan basa. Nah, sekarang kalau tadi yang ditanya konsentrasinya, sekarang yang ditanya Kb-nya ya, Kb. Oke. Jadi konsentrasinya itu sudah ada 0,1. Kemudian pH-nya 10. Berarti kalau pH-nya 10, otomatis kita cari pOH. pOH-nya tinggal 14 kurang 10 ya. pOH-nya sama dengan 4 ya. Jadi 14-nya itu ketetapan. Jadi pH ditambah pOH itu hasilnya 14. Kemudian kalau pOH-nya 14 berarti konsentrasi OH-nya itu sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan OH min sama dengan akar Kb dikali M. Nah, 10 pangkat min 4 dikali akar Kb yang dicari, kemudian 10 pangkat min 1. Lakukan yang sama seperti tadi. Supaya akarnya keluar, kita pangkatkan kedua-duanya. Jadi 10 pangkat min 8 sama dengan Kb dikali 10 pangkat min 1. Jadi Kb sama dengan 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 7. Jadi yang B. Oke, seperti itu. Nah, kita ke soal yang terakhir ya. Nah, jadi kita sudah sampai soal yang terakhir. Dari reaksi-reaksi asam basa Bronsted-Lowry, H2O yang bersifat basa adalah, mudah ya ini ya. Jadi kalau tadi asam adalah yang melakukan donor proton. Artinya di sini H2O, di sini OH-. Hanya
hilang satu ya kalau kita perhatikan. Jadi hanya dilepas, didonorkan satu. Berarti untuk reaksi nomor 1 ini adalah H2A-nya asam. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua H2O menjadi H3O+. Jadi dia bukan melepas, tapi menerima 1H. Di sini kasusnya berarti H2A-nya basah. Kemudian yang ketiga H2O menjadi OH- sama seperti nomor 1. Berarti ini juga asam. Berarti pilihan yang tepat, yang basah itu hanya 2. Oke. Itulah tadi teman-teman bagaimana cara kita mengerjakan. Ini adalah tipe-tipe soal yang sering keluar atau yang pernah keluar ketika SBMPTN. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jika berkenan silahkan tinggalkan like, subscribe, dan komen. Semoga ini membantu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.